Halo teman 11, kembali lagi nih di program Speak Up. Nah, Speak Up kali ini mengusung tema rasanya menjadi mahasiswa di kampus negeri dan kampus swasta. Speaker Speak Up kali ini sangat-sangat menarik nih. Boleh nggak sih perkenalan dari Kak? Aku ya? Yeah. Oke, halo teman-teman 11 ya tadi ya? Yeah. Halo teman-teman 11, perkenalkan nama aku Andika Nursayendida. Aku merupakan mahasiswa dari UNS dari Prodi Manajemen Pemasaran Angkatan 2020. Oke, dilanjut nih. Halo semua, nama aku Ocha. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas 11 Maret, jurusan Angkatan 2021. Oke, halo teman 11, perkenalkan aku Rian Prayoga dari jurusan Manajemen Angkatan 2020. Aku dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, lanjut ke aku, teman-teman 11. Di sini aku namanya Deni Sabulan Fitria dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Aku angkatan 2021 dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kakak ini kan dari berbagai kampus nih, baik negeri maupun swasta. Boleh nggak sih Kak ceritakan ke teman 11 mengapa sih kakak memilih kampus tersebut? Dari Kak Rian nih. Oke, terima kasih Kak Queen ya. Oke. Sebenarnya singkat cerita nih Kak Queen, kalau flashback sebelakang sedikit, sebenarnya UMS ini atau kampus saya sekarang ini bukan tujuan utama saya dulu ya Queen. Sebenarnya impian saya kan sama ya, mungkin seperti teman-teman semuanya ingin berada di kampus negeri. Tapi ternyata takdirnya kita berada di, saya sendiri berada di kampus swasta di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk dulu saat saya masuk di sini di UMS, saya melalui jalur rapot Kak Queen. Jadi waktu itu pas pandemi ada pembukaan jalur seleksi atau rapot melalui nilai rapot SMA SMK. Nah, saya masuk melalui jalur tersebut dan alhamdulillah diterima di Prodi Manajemen hingga sampai saat ini saya di semester 6. Oke, lanjut ke Kak Ocha. Awalnya juga UNS ini bukan pilihan saya. Saya awalnya mau ke ISI. Seperti kebanyakan anak seni lainnya. Iya. Tapi sayangnya lewat jalur SNMPTN saya nggak diterima. Akhirnya saya pindahlah ke UNS ini. Padahal sebelumnya saya nggak tahu nih UNS ini di mana gitu. Lanjut ke Kak Denis. Oke. Untuk jawaban saya mungkin sebenarnya idem ya sama Kak Rian. Soalnya kampus UMS ini sebenarnya bukan tujuan utama saya juga. Cuman setelah masuk itu ya udah ngerasa UMS ini kampusku banget gitu. Ya itu sih. Banget ya. Muhammadiyah banget. Oke. Aku masuk juga lewat jalur rapat sih sama kayak Rian juga. Ada nggak sih Kak minimal rapotnya tuh berapa gitu? Ada kriteria gitu nggak sih? Kalau di itu jurusan ya Mas ya? Iya, jadi kalau di UMS itu setahu saya ya, itu tergantung dari kapasitas atau kuota dari jurusannya. Ketika memang masih bisa untuk menerima mahasiswa baru, maka ketika ada yang namanya rapot itu masuk dan masih lolos dari kriteria, maka masih bisa tetap untuk masuk diterima. Cuma untuk batas minimalnya berapa juga kita kurang tahu juga gitu. Oke, berarti tergantung kampus. Tergantung pihak penyeleksi kampus gitu. Kita tinggal nerima hasil, keterima atau enggak gitu. Nih, Kak Dika. Aku ya? Iya. Kalau aku sendiri sebenarnya pengen dari kecil. Karena apa? Karena aku masuk sini tuh perjuangannya besar banget. Aku tuh 10 kali ditolak UNS kalau teman-teman tahu. Wow. Karena aku jujur aku lulus tahun 2018 sebenarnya. Terus kayak kan aku dari SMK tuh, iya kan. Terus ikut semua jalur di UNS sampai habis. Aku inget banget 1.500.000 itu cuma buat pendaftaran. Sampai akhirnya tahun terakhir aku daftar di sini dan ya rezekinya sampai sekarang lah gitu. Dulu tuh boleh tahu SMK-nya jurusan apa sih Kak? Akuntansi. Wow, sejalur dengan manajemen pemasaran. Iya, akuntansi lah gitu. Tapi ya sekarang teman-teman lihat aku bisa sama teman-teman yang ada di sini. Gitu. Seneng lah. Tapi bedanya ada nggak sih Kak ketika kakak di kampus Kak Ocha, ada nggak sih ketika kakak kayak memilih UNS ada rasa-rasa kayak bangga kayak gitu-gitu atau enggak nih Kak Dika atau dari kalian semua nih? Kalau dari aku sih bangga ya, karena aku tahu kalau UNS ini masuk 10 besar universitas terbaik gitu. Jadi ada rasa bangga gitu, walaupun awalnya kampus ini bukan kampus yang aku mau. Oke, Kak Rian. Oh,
tentunya sangat-sangat Bangga. bangga ya, Bangga karena dong, juga iya. sudah sampai bisa bertahan di semester 6 ini kurang lebih 3 tahun dengan berbagai dinamika kehidupan kampus. Iya, Jadinya juga sangat-sangat bersyukur lah. Kalau mungkin saya nggak di UMS nih kali ini, saya juga mungkin nggak akan di sini bareng Yes. teman-teman semuanya kan. Iya betul. Nah, tadi kan kakak nih udah menceritakan alasan kakak masuk ke kampus itu. Ya, Nah, ya. boleh nggak sih kasih tahu ke teman 11 nih ciri khas atau kebiasaan unik kampus-kampus kakak dari Kak Denis deh. Oke, dari UMS ya. Nggak bisa dipungkirin lagi, pasti orang-orang tuh tahu banget UMS tuh punya apa. Yang paling unik yaitu Sobron. Siapa sih yang nggak kenal Sobron gitu? Sobron tuh, Mas Boleh juga kasih nggak tahu tahu nggak Nggak sih tahu, Kak nggak Sobron itu apa? Sobron tuh lebih dikenal kayak penjara suci gitu. Penjara suci, kok Penjara bisa? suci. Nggak, soalnya di Sobron tuh kita benar-benar dilatih buat gimana kita sholat malam, terus nanti kita juga ada kayak ngaji-ngaji, kita belajar juga soal kemuhammadiyahan, terus belajar soal agama-agama gitu, terus ya sharing-sharing aja sama teman-teman gitu. Kakak Rian nih. Iya, jadi bener ya Koleganya. Kak Queen nih yang disampaikan Kak Denis tadi. Jadi kalau kita nanti masuk menjadi mahasiswa baru UMS, nanti di awal periode atau di semester awal selama 2 semester ya Kak, itu nanti akan diwajibkan untuk mengikuti Baitul Arqam atau yang familiar dengan namanya Sobron tadi. Nah, di situ nanti kan karena kita kan kampusnya basic Islam ya Kak, Kemuhammadiyahan nih. Muhammadiyahan. Tujuannya dari Baitul Arqam ini salah satu untuk penguatan al-Islam dan Kemuhammadiyahan dari para teman-teman. Nah, tapi nggak berhenti di situ nih Kak. Ketika nanti mau lulus, untuk kebijakan baru ya kalau nggak salah juga, akan ada yang namanya Baitul Arqam lagi Kak. Jadi waktu masuk ada, waktu lulus juga akan ada. Tapi untuk yang waktu lulus ini namanya Baitul Arqam Purna Studi, agar nanti ketika teman-teman lulusan UMS itu terjun ke dunia kerja juga al-Islam dan Kemuhammadiyahan juga masih melekat kuat gitu sih Kak kurang lebihnya. Contoh nih, apa Baitul Arqamnya tuh kayak apa sih Kak kegiatannya nih? Contoh kegiatan. Kalau kegiatan karena saya angkatan online ya Kak, jadi Baitul Arqam saya juga waktu itu Berbeda. online, berbeda dengan yang offline. Kak Kak Denis? Denisa? Sama, saya juga online. Cuman kalau dengar-dengar dari adik tingkat itu hampir sama sih sama yang online. Kan kita di online itu dikasih materi, terus nanti kita disuruh diskusi juga kan ya Kak sama teman-teman yang lain. Terus nanti kita ada presentasi juga tentang materi yang disuruh diskusiin itu tadi. Kayak gitu sih seputar kayak gitu. Sampai nanti ada sholat malam juga gitu. Kalau ciri khas anak UNS atau ciri khas kampus UNS apa nih? UNS ya. Mungkin kebanyakan orang tahu ya Mbak Ocha ya. Apa tuh? Salah satunya adalah bebas emisi. Bebas emisi. Yes. Apa itu Bebas emisi itu adalah salah satu bentuk UNS dalam mendukung gerakan kampus hijau atau Go Green. Itu hari bebas kendaraan bermotor. Jadi digunakannya adalah kayak mobil listrik kalau teman-teman tahu, kayak mobil golf. Kalau teman-teman pernah naik nggak kira-kira? Pernah naik nggak? Mes nggak ada Mas yang Belum sampai ya. Mas. Kayaknya seru deh kan itu ya, walaupun agak capek ya jalan kaki, tapi it's okay karena di selain itu tuh membuat mahasiswa dan dosen itu agar lebih sehat. Itu tujuan utamanya selain penghijauan dan lain sebagainya ya. Gitu. Terus Kak apa Ocha. lagi nih, Cak? Di UNS itu ada 5 tempat ibadah tuh. Wih. Di mana sih ada kampus yang ada 5 tempat ibadah? Makanya UNS itu disebut Benteng Pancasila. Benteng Pancasila. Toleransinya bagus banget ya. Oke. Bukan benteng begitu tinggi berarti. Bukan ya? Itu kan perbedaan. Oke. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana sih Kak pandangan Kakak dari anak UNS nih ke anak UMS dan pandangan sebaliknya? Boleh nggak sih dari Kak Ocha? Kalau pandanganku tentang UMS itu kampus yang mahal ya. Mahal. Iya. Bisa dilihat dari infrastrukturnya gitu. Kalau aku misal lewat gitu ya, wah ini kampus besar banget nih, kayaknya mahal. Ternyata gimana tuh? Beneran mahal atau? Nanti dijawab. Oke. Terus dari Kak Rian nih. Oke, kalau pandanganku ya ke UNS ini ya karena memang salah satu kampus impianku dulu gitu ya. Dan katanya juga sekarang udah masuk ke top 10 universitas terbaik di Indonesia ya. Iya. Itu apakah kira-kira dari sebagai anak UNS turut bangga atau gimana nih Kak? Boleh nih dijawab ke Kak Dika. Bangga sebenarnya bangga sih ya, karena
selain kita udah dikenal di seluruh Indonesia, kita juga masuk top 10 gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah setahu aku top 2 deh. Oke, nggak mau ya top 10, maunya top 2 ya tetap Bang. Kalau di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah gitu. Gitu. Tapi pandangan Kak Dika ke anak UMS tuh kayak gimana ya? Ini kebanyakan ya biasanya aku tuh punya temen di UMS juga. Itu salah satunya adalah hedon. Nggak tahu ini bener apa salah, aku ya nggak tahu sebenarnya kan. Makanya aku mau klarifikasi, mumpung ada anak UMS-nya gitu. Bisa dijawab kata Kak Denis nih, Iya, gimana hedon. Hedon gitu ya, mau nge-feedback yang hedon sama yang mahal. Iya. Mungkin kalau untuk yang mahal kita sama sih ya Kak. Aku daftar UNS juga mahal itu SPI-nya juga sangat-sangat tinggi sekali. Ya sama sih, sama sih. Jangan di-spill lah. Tit gitu ya, tit gitu aja ya, gitu. Oke. Kalau untuk yang hedon, aku rasa itu kita tiap kampus tuh pasti ada lah Yes. ya orang kayak gitu. Waktu aku ke UNS juga aku rasa kayak mandang gitu loh. Oh anak UNS tuh juga ada yang kayak gini loh. Sama gitu sama anak-anak Fakultas mana UNS tuh? gitu. Fakultas Jangan mana? di-spill. Iya. Skill ya, Aku tapi tahu sih, ya. tiap kampus tuh pasti ada lah yang hedon gitu. Ada tambahan nih Kak Bener sih, Rian. Kak. Jadi kalau menanggapi ya UMS mahal itu ya, mungkin juga sebenarnya ya ini jokes aja sih ya Kak. Teman-teman di sana tuh pada nge-joke-nya UMS tuh universitas mahal sekali gitu ya. Mahal sekali. Orang teman-teman di luar pada nge-jokes kalau ketemu anak UMS pasti kayak gitu kan. Cuma ya memang ketika ada biaya yang tinggi maka juga akan kembali lagi ke kita dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik lagi juga gitu. Jadi ya ada feedbacknya ke kita gitulah kan, nggak hanya sekedar mahal tapi kalau kita nggak dapat apa-apa enggak gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan hedon ya Kak Dika kembali ke lifestyle ya sebenarnya. Yes, betul. Pun nggak memungkiri ya Betul, mungkin karena namanya anak swasta lifestyle-nya beberapa yang nggak mayoritas ya Kak, ini beberapa mungkin ada yang tinggi jadi ya bisa dibilang benar ya dengan kehedonan itu gitu ya. Iya. Ada tambahan nih Kak Dika. Karena kan Ocha. kuliahnya kan santai kan, Santai. nggak sepadat di UNS gitu loh. Jadi mungkin ini kebanyakan main atau healing dan lain sebagainya. Karena kalau nggak diimbangi healing bisa nggak kuat ini Kak sampai semester 6 sampai semester 8. Terus gitu ya, ada Iya gitu. betul. Harus healing. Yes. Healing berarti kayak harus imbang antara kayak kuliah kayak gitu-gitu. Harus, ya. Bener banget, harus. Kak. Itu harus banget ya. teman-teman Hedonnya sekalian. juga nggak sih? Harus sih. Itu ya secara tersembunyi di belakang aja sih Kak. Iya. Boleh Adika ya. gimana nih? Boleh sih, boleh. Kak Ocha, hedon nggak nih? Waduh, itu ya memang bener kata Kak Queen, itu harus seimbang ya antara kuliah sama hedon tuh. Jadi sekali-sekali hedon nggak apa-apa lah. Sekali. Iya. Tiba-tiba kalap. Tiba-tiba. Berapa nih tagihannya? Oke, bagaimana sih Kak ekspektasi Kakak ketika masuk nih baik ke UMS maupun UNS? Apakah ekspektasi tersebut tuh sesuai dengan pengalaman kalian di kampus? Boleh nggak sih dari Kak Riana? Oke, karena kan tadi ya Kak sedikit flashback kembali kalau saya masuk ke UMS ini karena memang sebenarnya rencana cadangannya, cuma karena memang takdirnya jalannya di UMS, jadi juga mau nggak mau saya nikmati dan ternyata kok wah sebenarnya juga UMS nggak ada salahnya juga, cocok juga untuk saya gitu. Jadi karena berangkat dari rencana cadangan itu di mana ekspektasi saya tidak terlalu tinggi, tapi ternyata setelah masuk saya juga menemukan kehangatan di dalam UNS ini sendiri. Saya juga menemukan jalan hidup yang ternyata sesuai juga kok, nggak ada kelirunya ketika saya masuk di UMS. Jadi so far aman sih Kak, saya juga bisa enjoy, tergantung bagaimana cara kita menilai dan juga memaknai jalan hidup kita saat ini. Ketika kita bersyukur, ketika kita bisa berdamai dengan jalan hidup kita saat ini, maka untuk perjalanan selanjutnya juga akan lebih enjoy, lebih santai gitu sih Kak. Dari Kak Dika. Oke, ekspektasi ya tadi. Iya. Kalau ngomong ekspektasi sebenarnya dari awal tuh ekspektasi dunia kuliah tuh aku lihat tuh enak kalau di televisi ya. Ya enggak sih, kayak pakai baju bebas, santai kemana-mana jalan. Televisi dan Iya testimoni kan? kakak-kakak Iya setingkat kan? gitu ya. Iya, nantinya tuh waktu ngejalanin tuh emang semester 1 bener santai kan maba semangatnya gitu. Tapi setelah semakin kesini terutama buat negeri itu jadi tantangan yang besar karena bagiku tuh kuliah kehidupan yang sesungguhnya. Kita nggak tahu teman kita yang awal dekat tiba-tiba di semester 5, 6 itu jadi musuh. Banyak juga. Iya, Gitu. banyak. Jadi apa ya, teman-teman 11 harus tahu bahwa
kuliah sebenarnya enak, tapi tergantung teman-teman sendiri menyikapinya seperti apa gitu. Ada realita-realitanya Iya, ya yang jaga pergaulan juga. Itu penting banget bagiku. Ya. Kenapa tuh Kak jaga pergaulan? Karena kita kan terutama di UNS ya ini ya, itu kita ketemu orang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan karakteristik, dengan latar belakang yang mungkin berbeda-beda. Tapi kita harus bisa menjaga menjaga istilahnya diri kita dengan baik supaya membentengi diri gitu ya Kak. Tidak terpengaruh satu sama lain lah. Boundaries ya. Yes, Tetap ada batasan-batasan yang harus dijaga. harus ada. Apalagi saya sebagai anak Solo, gitu, harus cinta sama Solo, memperkenalkan Solo ke teman-teman saya yang di luar Solo. Dengan image yang lemah lembut gitu ya. Lemah lembut, saya lemah lembut. Enggak. Ke Seperti Kak itu. Ocha boleh nih. Kalau ekspektasiku terhadap UNS sih nggak ada sih, karena emang ini bukan kampus tujuanku juga kan. Tapi untuk terhadap dunia kuliah, aku dulu mikirnya kayak kuliah itu cuma ya matkul pulang. Ternyata enggak, ternyata di sini banyak banget ya kegiatan-kegiatan gitu. Juga dulu aku SMA kan ikut jurnalistik ya, terus aku mikir ini mungkin berakhirnya sampai SMA doang nih, nggak sampai kuliah. Ternyata di kuliah juga ada namanya LPM gitu. Ada wadahnya ya Kak Iya, ya buat menyalurkan itu. LPM. Bener banget. Jadi kayak Buat Kak Denis. Oke, mungkin berangkat juga sama kayak Mas Rian ya, kita ekspektasinya tuh nggak terlalu tinggi di UMS. Cuman setelah masuk, aku tuh juga ngerasa bangga banget, apalagi UMS juga udah mengepakkan sayapnya ya sampai ke Korea Selatan. Keren banget. Keren banget UMS. Wow. Maksudnya Wow. seneng juga karena kan sama dengan Kak Ocha juga, aku kan juga suka di jurnalistik. Kebetulan di ekonomi pembangunan di FEB-nya itu di fakultas juga ada yang namanya lembaga pers kayak gitu. Nah itu tuh bisa menaungi bakatku juga seperti itu. Terus kalau dibilang kampus swasta itu, ekspektasiku dulu emang kampus swasta tuh santai gitu ya Kak melihatnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kampus swasta tuh menurutku lebih dari santai. Sangat sekali. santai. Iya. Lu Lebih dari bisa nih santai. Enggak Kak, ini jangan dianggap beneran. Oh, iya, iya. Saya kira kita beneran. sama. Keren itu sama. Terus ekspektasi kakak nih kan kayak nggak jauh beda nih. Terus habis itu pengalaman kakak selama kuliah tuh kayak apa sih Kak, mengisi masa-masa kuliah kayak gitu dari Kak Rian? Oke, yang jelas ya buat teman-teman sebelah semuanya ya, ketika kita sudah kuliah, memutuskan untuk berkuliah, jangan sampai kita hanya mendapatkan ilmu di kelas kemudian pulang, itu sangat-sangat disayangkan ya, karena pada masa-masa kuliah inilah yang merupakan kesempatan kita untuk berkembang, untuk terus menempa diri kita, untuk terus meningkatkan kapasitas diri, sehingga nantinya ketika kita keluar dari dunia perkuliahan masuk ke dunia pekerjaan, kita udah lebih jauh lebih siap. Jadi isilah dengan kegiatan-kegiatan yang menurut teman-teman itu semua dapat meningkatkan value dari diri teman-teman masing-masing. Berarti sesuai dengan Kak Dika Sesuai tadi. dengan passionnya juga yang penting, karena kalau nggak passion juga nggak akan enjoy Kak. Iya. Betul banget. Wah, menarik sekali bukan episode Speak Up kali ini dengan speaker-speaker kita yang keren-keren nih. Boleh nggak sih tepuk tangannya buat Kak Dika, Kak Ocha, Kak Rian, dan Kak Denny. Untuk tema sebelah, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk melihat episode Speak Up selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye. See you.